Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas salah satu resiko gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Di video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah komentar dari seseorang ya. Beliau ini komentar di salah satu video saya mengungkapkan keluh kesahnya tentang pengalaman beliau gagal bayar di aplikasi pinjaman online KTA Kilat. Beliau bilang ya, saya galbe di KTA Kilat dan pihak DC kasih rating 1 dan komen ulasan ke Google Bisnis perusahaan saya, dan akhirnya hal tersebut jadi salah satu penyebab saya di-resignkan. Mendengar hal ini tentunya sangat miris ya teman-teman, sangat prihatin dengan kondisi yang dialami oleh beliau ini. Di sini kita akan bahas tentang resiko-resiko tersebut. Ya, namanya DC pinjol, namanya oknum DC, itu kan mereka bisa aja melakukan segala sesuatu dengan tujuan agar kita bisa membayarnya, agar kita kapok, agar kita ketakutan, merasa terganggu, agar kita bisa segera melunasi hutang kita dengan cara apapun. Baik itu gali lubang, tutup lubang, ataupun pinjam sana-sini, bukan urusan dari pinjol mereka. Nah, kita akan bahas dari resiko yang dialami beliau ini ya. Ini murni merupakan cerita dari beliau ya, teman-teman. Kita tidak tahu benar dan tidaknya, tapi ini beliau mengungkapkan dan bertujuan untuk apa sih? Untuk sharing pengalamannya saja, terlepas berita ini benar atau tidaknya. Kalau menurut saya pribadi, di sini DC ngasih rating 1 dan komen ulasan ke Google Bisnis perusahaan, itu kan tentunya mungkin dari sisi perusahaan merasa mereka telah menjaga review mereka, menjaga kualitas rating mereka di Google Bisnis, namun nyatanya dirusak oleh oknum DC seperti ini. Bisa jadi ya, kita tidak tahu alasan penyebab beliau ini diresenkan lainnya, tapi beliau menyebutkan bahwa ini adalah salah satu resiko penyebab beliau ini diresenkan. Sehingga ya mungkin ada beberapa kesalahan kita nggak pernah tahu, atau ya mungkin ini benar-benar aturan jelas terkait dengan menjaga nama baik perusahaan, dimana kalau ada yang merusak komen yang jelek di Google Bisnis yang membuat ratingnya katakanlah sekarang 5 tiba-tiba menjadi 3 gara-gara ada yang ngasih rating 1 dan komen ulasan yang buruk tentang perusahaan tersebut dengan embel-embel contoh mungkin ya tidak bisa menjaga karyawannya, terus kemudian karyawannya galbay mulu dan lain sebagainya. Itu tentunya akan membuat citra perusahaan buruk. Dan memang kadang untuk di aturan dan perusahaan itu ada surat perjanjian memang yang harus menjaga nama baik perusahaan. Dan jika memang tidak bisa menjaga nama baik perusahaan, maka karyawan tersebut harus resign dengan sendirinya dan mundur secara baik-baik tanpa paksaan. Dari poin-poin dan pasal seperti inilah mungkin yang dijadikan perusahaan yang menyebabkan beliau ini harus resign dan harus mengundurkan diri. Yang namanya oknum pinjaman online, oknum DC, tidak hanya KTA Kilat saja, itu kadang mereka bebas dan seenaknya hati saja. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak perusahaan-perusahaan pinjol itu DC-nya menggunakan pihak ketiga, yaitu perusahaan outsource, di mana mereka dibayar hanya untuk menagih hutang-hutang kita. Ketika DC-DC tersebut, oknum-oknum ini menyalahi aturan, nah, si pinjaman online ini dengan enaknya meminta maaf dan akan menegur pihak DC atau menegur pihak penyedia jasa tersebut. Yang mana mereka meminta pertanggungjawaban dan minta DC-nya diganti. Tapi kembali lagi, kalau sudah seperti ini, mau dikata apa? Kejadian sudah terlanjur dan ini sudah tidak bisa diubah lagi, dan mungkin DC yang melakukan kesalahan katakanlah sudah dipecat, tapi kan yang namanya sudah diresign-kan, sudah keluar dari pekerjaan, tidak bisa dikembalikan lagi teman-teman. Ya, inilah resiko ketika kita gagal bayar dan telat bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi sebaiknya ketika teman-teman ini sedang galbay, mungkin teman-teman kepepet, jangan sampai teman-teman minjol di tempat lain. Jangan sampai gali lubang tutup lubang, dan kalau bisa hindari aplikasi pinjaman online. Karena yang namanya online, kita tidak pernah tahu track recordnya bagaimana, kita tidak pernah tahu siapa yang ada di balik layar tersebut, kita tidak pernah tahu DC-DC seperti apa yang ditugaskan untuk menagih ke kita. Kalau sampai risiko hal seperti ini terjadi, sangat merugikan debitur yang gagal bayar seperti ini. Ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga, sudah tidak mempunyai uang, terkena musibah, dan tidak bisa membayar hutang berserta bunga-bunganya yang tinggi itu, malah sekarang kehilangan pekerjaan hanya karena masalah gagal bayar di pinjol. Ya, semoga masalah ini tidak menimpa teman-teman yang lain, dan semoga beliau ini yang mengalami pengalaman yang kurang mengenakan terkait pinjaman online seperti ini, bisa segera mendapatkan pekerjaan baru dan bisa mendapatkan dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman mungkin yang pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dari aplikasi pinjaman online, silakan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu informasi ini bisa menjadikan teman-teman yang lain lebih berhati-hati lagi, lebih berwaspada, dan bisa jauh lebih baik ke depannya dan segera bisa terbebas dari ketakutan masalah pinjaman online. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.